Salam Pramuka. Halo, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan Kak Elisa. Semoga adik-adik atau kakak-kakak tidak bosan ya. Pada kesempatan ini kakak akan membahas tentang bagaimana adik-adik mempelajari atau menghafal kode Morse dengan metode substitusi. Nah, dengan metode ini adik-adik nanti akan bisa mengerti bagaimana memahami tentang Morse tersebut. Oke, sekarang perhatikan uraian yang kakak akan berikan. Semangat, harus selalu semangat. Silakan menyiapkan kertasnya, kalian boleh tulis, kemudian kita belajar bersama lagi, oke? Metode substitusi adalah metode yang sering kali digunakan di kepramukaan Indonesia yang membuat karya ini dianggap sangat mudah. Ya, dengan metode substitusi kita membuat padanan kata yang berasal dari alfabet Latin dan setiap huruf O atau vokal O mewakili simbol garis atau strip, dan setiap huruf atau vokal lainnya mewakili titik. Contohnya akan kakak berikan pada gambar nanti ini supaya adik-adik perhatikan benar. Jadi dalam metode substitusi kita memperhatikan pada suku kata. Perhatikan benar, kalau menggunakan vokal O tidak boleh lupa garisnya dituliskan. Kalau menggunakan vokal lain kita gunakan perwakilannya dengan simbol titik. Oke, supaya mempermudah adik-adik memahaminya, kita langsung masuk pada lembar kertas kita. Sudah siapkan dulu adik-adik semuanya supaya tidak bingung ya. Ya, kita cari contoh kata apa ya yang paling mudah ya. Misalnya biasanya kakak berikan contoh itu yang mudah diingat adik-adik kalau di rumah. Ya, kita tuliskan dulu metode substitusi. Oke, apa tadi metode substitusi? Metode yang menggunakan simbol huruf O atau vokal O dan penggunaan persuku kata. O melambangkan garis dan vokal yang lain melambangkan titik. Misalnya seperti ini. Yang kalian sukai mungkin ya, ada kata abon. Ada berapa suku kata ini? Abon. Berarti bagaimana simbolnya? A-nya di depan ini, berarti ada titik, vokal lain kan selain O kan, titik kan, titik, kemudian ada O. Abon garis. Paham ya? Tulisan lagi yang kedua, misalnya ada kata apa ya? Bonaparte misalnya. Apa itu? Nih ada huruf O ini, berarti ada garis. Kemudian ini ada huruf vokal lain, itu huruf hidup atau vokal 1, 2, 3, ya kan? Ada Bonaparte, ada vokal 3, huruf hidup 3, berarti titik 3, 1, 2, 3. Paham ya adik-adik? Kemudian nanti kakak percepat ya, kalau Kak Elis satu-satu nanti kalian bosan, biar cepat waktunya. Nanti Kak Elis langsung tuliskan cepat-cepat, kalian perhatikan dengan hati-hati. Kemudian misalnya kata coba. Oke, tidak diberi tanda penghubung ya, tapi dilekatkan tulisannya. Ada berapa huruf itu O-nya? Ada 1 huruf O di depan, berarti garis.
kemudian ada vokal lain, titik, ada lagi C lagi, garis lagi, baru kemudian vokal lagi lain, titik lagi. Paham ya? Kalau beda, bukan vokal O yang penting ditulis titik, kalau O harus ditulis garis. Oke, sekarang yang keempat, misalnya Kak Eli berikan kata apa ya, dominan, sudah dominan sama dengan ada huruf vokalnya 1 O, garis, sudah. Kemudian ada vokal hidup lagi 2 I dan A, kita beri titik 2. Yang kelima, adik-adik atau kakak-kakak pasti suka yang paling gampang, misalnya ada huruf atau kita temukan ada kata S, ada vokal berapa ini? Oh, vokalnya 1, ya sudah cuma titik 1 saja karena yang dilihat vokalnya. Ada huruf hidup vokal ada berapa di sini? Kemudian 6, misalnya ada tulisan Father Jose, ada berapa tulisan ini yang menggunakan huruf hidup atau vokal A, kemudian E, O dan E. Hati-hati, titik 1, titik 2, titik lagi ya, titik AE titik, kemudian huruf O, garis dan titik lagi. Oke, bisa dipahami lagi. Sekarang 7, misalnya kata golongan, ada berapa huruf hidup atau vokal? Golongan. Ini ada O 1 strip, O kedua strip, kemudian A titik. Gampang ya. 8. Sudah selesai, beres, sudah. Ternyata belajar membuat metode substitusi, kuncinya ada di huruf hidup atau vokal, yaitu O pada garis dan huruf vokal yang lain dalam simbol titik. Ya adik-adik, udah selesai kan? Metode substitusi sudah kita temukan kuncinya, tapi adik-adik harus hafal, harus paham dulu ya. Gini maksudnya, adik-adik atau kakak-kakak harus menemukan padanan yang menggunakan huruf O atau vokal O pada abjad A. Misalnya kakak ganti nih kata abon, kakak ganti dengan Aldo, masih ada O nya kan, ya berarti titik kemudian
garis. Misalnya lagi B simbolnya garis titik 3, berarti kakak adik harus mencari kata lainnya yang berkaitan dengan kata Bonaparte ini. Selain ini apa? Kalau kakak-kakak adik-adik kesulitan dan mencari kata-kata, ya silakan gunakan ini, nggak apa-apa. Tapi kalau adik-adik kreatif, silakan gunakan kata yang lain. Misalnya apa yang lebih mudah, yang bisa adik-adik temukan untuk huruf B. Ayo coba kita cari kata B. Bola pingpong, bisa tidak? Bola, ya kan? Ada O-nya kan? A, pingpong, ada O, nggak bisa, salah berarti karena O-nya double, ya. Nah, misalnya yang lain lagi, bola olahraga yang lain apa? Misalnya bola kasti, ya. Ada O-nya, ada berapa? Satu kan, strip satu, terus vokal yang lain. Bola, A, kasti. Vokal lagi 3 kan, vokal yang lain 3 selain O bisa, jadi bola kasti bisa. Yang C begitu juga, D sama ya, bisa dipahami ya adik-adik kakak-kakak. Jadi untuk metode substitusi, adik-adik kakak-kakak harus mencari padanan kata dari semua huruf kapital ini yang menggunakan vokal. Yang utama adalah O sebagai perwakilan simbol garis, itu yang harus dicari. Sehingga di sini adik-adik kakak-kakak bisa memiliki kosakata yang luas, ya. Dari huruf abjad A, B, C sampai Z, adik-adik harus mencari padanan kata yang mempermudah adik-adik menghafal. Ya, ini sandi morsenya. A titik garis Bonaparte garis titik titik. Tadi Bonaparte diganti bola kasti. Coba-coba mau diganti apa lagi? Karena ini harus garis titik garis. Misalnya Coca-Cola, bisa enggak? Ya bisa. Dominan diganti apa lagi? Yang jelas ini vokal. O ini sebagai simbol sesuai dengan yang Kak Elis berikan kemarin, kode Morse internasional itu digunakan ininya sama, kode internasional. Jadi dari abjad A sampai Z kalian harus mencarikan simbol-simbol huruf letak huruf O dan huruf hidup yang lain yang mewakili titik dan garis. Itu saja yang penting kakak-kakak dan adik-adik. Hanya Kak Elis memberikan kunci tadi bahwa kunci utama garis ada di huruf O. Vokal yang lain A, I, U, E semua hurufnya menjadi simbol titik. Nah, bagaimana tadi? Apakah penjelasan kakak cukup sulit atau bisa dipahami? Kalau adik-adik atau kakak-kakak kurang paham, kakak-kakak bisa menyampaikan di komentar, di kolom komentar, atau bertanya di komentar tersebut. Nanti kakak mencoba untuk menjawabnya. Jangan lupa ya, like, share, subscribe, dan komentar selalu untuk kakak, sehingga dapat memperbaiki atau kebutuhan kakak-kakak tentang materi yang akan kakak sampaikan untuk berikutnya. Terima kasih. Salam Pramuka.